Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Siap-siap supaya ibu bisa menyampaikan sesuatu. Tolong Al-Qur'annya dibuka, cari surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 114, ayatnya 115, 115 dan 117. Jadi 115, 116, 117. Ada mic-nya yang hidup? Ada mic-nya yang hidup itu? Siapa yang sudah ketemu? Suratnya Al-An'am. Waktu udah ketemu? 100 berapa, Pak? 115, 116, 117. Satu 15, 116, 117 ayat. Ya. Saya minta salah satu mewakili ibu-ibu yang lain menyimak dengan seksama. Oke? Sudah ketemu? Batun ketemu? Ayat dekat nih Batun. Ayo. Dibaca Bu. 115, 116, 117. 3 ayat. 115. Wa in tuti Quran terjemah, ya itu terjemahnya yang jelas ya Bu. Yang berapa? Terjemahnya semua 115, 116, 117. Terjemah dari surat Al-An'am ayat 115 sampai 117. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu atau Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang merubah kalimat-kalimatnya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi,
lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. 117. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Sadaqallahul Azim. Maha Allah. dengan segala firman. Sudah paham? Belum. Belum? Sudah paham? Belum. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, apa? Biar lebih detail. Biar lebih paham minta Pak. Oke. Ayat 115. 15. Kan jadi ada bahan. Ya. Itu kalau tanya pahalanya, hitung hurufnya. Ya, hurufnya nanti ada berapa ratus itu. Kalau itu masih dalam keadaan tidak berhadas, dalam keadaan wudhu, satu huruf pahalanya 25. Tapi yang berhadas, wudhunya batal, dari baca benar tadi, satu huruf pahalanya 10. Nah itu udah nanti di rumah. Udah, kalau kita pahala bacanya udah pasti itu. Oke ya, kalau tanya pahala. Nah sekarang mari kita jadikan bahan proses berpikir, karena ini kan input yang positif, karena input datangnya dari Allah. Setiap orang membaca Al-Quran barusan tadi pasti ditutup dengan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha ampun. Ini kenapa kita harus ngaji? Kan pasti benar. Input kalau dari Allah pasti benar, pasti positif. Yuk kita jadikan bahan proses berpikir. Mari kita olah pikiran kita. Sudah sesuai enggak dengan apa yang tadi dibaca? Saya bacakan ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Wa tammat, dan telah sempurna. Jadi tamat artinya sempurna. Kalau kita ngaji Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Majdah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Yusuf, Toat, Ibrahim, sampai akhirnya surat An-Nas, namanya Khotam. Sempurna. Khotam artinya tutup, dari awal sampai penutupan, namanya tamat itu sempurna. Buat tamat dan telah sempurna. Apa yang sempurna? Kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu. Jadi kalimat Tuhan itu bagaimana? Sudah sempurna kalimat Tuhan. Bahkan Tuhan itu zat yang maha sempurna, bukan manusia. Kalimatnya pasti sempurna. Buat tamat kalimat Rabb, perlu tak diragukan? Tidak. Kan sempurna. Oke ya. Sidqan, kalimat yang benar. Sidqan itu sidqan, kalimat yang benar. Wa adlan, dan adil. Adil itu lawan katanya dolim. Jadi kalimatnya pun adil. Kalimatnya pun adil. La mubaddila li kalimatihi, tidak bisa berubah-ubah dari kalimat. Tidak boleh dirubah dan tidak bisa merubah kalimatnya. Makanya Al-Quran itu kalau ada yang merubah satu huruf mesti ketahuan. Dia betul. Lalu satu kali la tabdila li kalimat ini.
tidak berubah-ubah, tidak mencela. Yang mencela siapa? Manusia. Saya. Kenapa nggak bilang saya gitu? Saya bilang saya. Manusia. Manusia. Orang Saya. banyak. Mencela dewe orang banyak. Majunya di bawah aja Pak, mulai mana? Iya, kenapa alasannya apa? Ya zamannya meningkat. Lah kan kemarin mau Ramadan Pak, penutupan biar banyak Tujuannya kan maksudnya. bukan Ramadan, tujuannya biar zamannya meningkat. Kan. Dia bilang, sama aku dia juga Pak. Kalau dia buat apa berikan? Ini nggak bisa kok ini. Ya, biasa. Maklum. Namanya juga Manusia. Kalau Nabi kan maksum, kita maklum. yang lakab bila di kalimat tinggi itu Allah. tidak pernah mengalami ya. Benar sampai jadi kalau lari Gusti Allah ini niru Gusti Allah. Oh minta hati-hati kalau membuat pernyataan. Jangan sekata. Terasa apa tidak? Terasa apa tidak? Iya, makanan dari yang ada rasanya. Itu mati nggak ada rasanya. Semakin terasa, semakin senang mati. Semakin banyak yang terasa gitu. Semakin banyak yang tersinggung, semakin senang. Ngaji kok nggak tersinggung. Ya kan? Saya itu selalu tersinggung dengan Al-Quran. Karena saya sering baca Al-Quran, sering tersinggung sama Al-Quran. Maka alhamdulillah orang-orang yang nggak pernah baca Quran, yang nggak mau baca Quran, alhamdulillah, jadi nggak pernah tersinggung sama Al-Quran. Mau orang tahu? Orang tahu ngaji. Nah, bahwa Samiul Alim dan dia Allah itu maha mendengar. Apa yang kita ucapkan hari ini, kita ngobrol hari ini, Allah dengar apa tidak? Bahkan apa yang jenengan berkata-kata dalam hati, mau berkata-kata merasani aku, mau merasani toko, mau ngomongin apa, Allah dengar nggak? Hati-hati. Ada berkata-kata aku salah atau ya kan ngono aja ya. Kadang kan dalam hati orang padi ya tantra. Saya berani belak-belakan. Murid saya makin cantik-cantik aja gitu ya kan. Nggak usah, karena apa? Terang-terangan Allah juga dengar, di dalam hati juga Allah dengar. Nggak usah disimpan dalam hati, ngomong aja. Awalnya makin ganteng, nggak apa-apa ya kan. Kan ngomongin apa ya? Allah dengar. Al-Alim dan Allah itu maha mengetahui. Jadi Al-Alim itu kalau manusia banyak duduknya masuk mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma alam innaka antal alimul. Jadi yang alim itu Allah, kita nggak ada yang alim. Makanya kita ngaji bareng, olah pikirnya bareng, yang dijadikan bahan kalimat yang sempurna, yang pasti benar, datangnya dari Allah. Sudah paham ya? Oke. Yang sadaqallahul oke. 116. Sudah ya? Jadi yang sempurna dari siapa? Allah. Ayat 116 ya. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Wa in tuti, dan jika engkau mengikuti aksara kebanyakan man fil ardi, orang yang ada di muka bumi, yudilluka, niscaya mereka menyesatkan kamu an sabilillahi, dari jalan Allah. Kenapa? Iyattabi'una, mereka tidaklah mengikuti ila kecuali azona, prasangka dunia. Wa inhum, dan tidaklah mereka ila melainkan ya khusul,
hanya menyebarkan kebohongan, kepalsuan, paham? Paham? Apa? Mengikuti aksara mantil abi. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, mengikuti kebanyakan orang, yudil luka ansabilillah, mereka pasti menyesatkan kamu dari jalannya. Jelas kan? Kalimatnya jelas. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Apa nggak cukup kalimat Allah yang sudah sempurna itu? Ayo, kenapa ikut-ikutan? Kita mengikuti kebanyakan orang, sementara kita sendiri tidak tahu apa yang kita lakukan. Sementara orang juga, dia juga nggak tahu apa yang dia lakukan ketika itu. Halo? Halo? Kebanyakan kan begitu. Saya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kita harus berjalan di jalan Allah. Jangan jalan aku. Jalan-jalan Muslim, jalan hak. Kebanyakan orang. Sudah. Jelas kan? Kalimatnya jelas atau tidak? Ya iya. Orang-orang itu menjadi nas. Petunjuk buat manusia. Babajina itu memang juga. Al-Quran itu banyak penjelasan jelas-jelasnya. Dan petunjuk itu. Furqan dengan penjelasan dan petunjuk yang nyata itu kita memiliki Furqan itu Furqan itu pembeda, pembaca, ini yang baik. Dengan begitu ada rasa. Dan kita juga berhutang. Kita yang nggak tahu gimana? Nggak tahu. Kenapa? Allah jelaskan. Ini yang tadi zona. Mereka itu tidak mengikuti semuanya mengikuti prasangka. Prasangka itu persepsi hasil pemilu. Perilaku orang tidak sama. Kalau perilaku berbeda-beda.
kan suara saya? Oke, ya. Kita simpulkan. Jadi dari kedua ayat ini kita jelas Allah memberikan masukan pada kita bahwa kalimat-kalimat Allah yang kita baca itu adalah kalimat yang sudah sempurna, yang tidak mungkin dirubah oleh siapapun, dan pasti benar dan adil, tidak ada kedoliman di dalamnya, dan Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Oke ya, Dia maha mendengar, Dia maha mengetahui. Kemudian kalau Allah sudah kasih tahu itu, kok kita masih mau mengikuti kebanyakan orang? Kita udah tahu, kita sudah baca ayatnya, kita sudah baca kalimatnya, kita sudah mengerti arti dari kalimatnya, kok masih senang mengikuti kebanyakan orang, tidak mau mengikuti petunjuk dari Tuhan, kalimat Tuhan yang sempurna kita abaikan, malah senang mengikuti kebanyakan orang. Allah bilang, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu masih senang mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, maka mereka pasti menyesatkan kamu dari jalan Allah. Terserah mau pilih sesat apa milih berada di jalan Allah. Jangan ikut-ikutan yang kita belum tahu, ya. Kenapa? Iyat tabi'una ila dona. Mereka itu tidak mengikuti, melainkan yang mengikuti kata-kata dia. Menurut kata-kata dia benar, menurut kata-kata dia begini, menurut kata-kata dia yang paling benar dan begini begitu. Terus yang namanya prasangka itu buah dari pemikiran. Pikiran orang berbeda-beda, artinya pendapat pun berbeda-beda. Sampai kok ngikutin kebanyakan orang, bingung apa tidak? Sampai sekarang umat Islam Indonesia tiap tahun bingung, terutama mau Ramadan sama mau Lebaran. Padahal di kalender sudah ditanggali merah, betul nggak? Di kalender sudah ada tanggal merah, betul apa tidak? Tapi begitu mau puasa, Pak, puasa kapan? Ya, yang benar dapatkan Pak Harto. Puasa nanti tanggal 1 Ramadan. Selesai. Nanti begitu Ramadan orang pada nanya, Pak Harto, Lebaran kapan? Lebaran nanti tanggal 1 Syawal. Udah nggak ada perbedaan. Tapi ketika kita ngikutin kebanyakan orang, bingung nggak? Kalau zaman dulu itu nggak pakai bingung. Karena apa? Waktu zaman saya masih muda, kalau mau Ramadan gitu, seandainya nanti ada yang Islam di kelompok Muhammadiyah, misalnya Ramadan hari Senin, nanti NU hari Selasa. Kita asal dulu cuma dua itu. Betul nggak? Kalau yang sholat subuhnya pakai kunut, sholat NU kan gitu ya. Kalau yang nggak pakai kunut, Muhammadiyah kan gitu. Udah, sekarang ramai. Nambah satu. Ya, awalnya cuma nambah satu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Islam KTP. Misalnya yang Muhammadiyah hari Senin, Lebaran, NU hari Selasa, kan biasa kan gitu ya. Yang Islam KTP langsung Lebaran. Ada kan? Kemarin bingung lagi, kita masih puasa, dia masih 5 hari sebelumnya sudah Lebaran. Karena dalilnya apa? Kita dalilnya, aku sudah teleponan sama Gusti Allah ya, enggak. Bingung nggak kalau ngikutin kebanyakan orang? Bingung karena prasangka. Dan mereka tidak lain hanya membuat kebohongan. Kenapa? Dia tidak ngalami, dia belum ngerti yang sebenarnya, sudah ngomong-ngomong, meneliti belum, melihat belum, membuktikan belum, sudah ngomong. Jadi mengatakan sesuatu yang tidak ada kenyataan dan buktinya, itu benar atau bohong? Itu dia. Allah Ta'ala nggak mengatakan begitu. Dia hanya kayak gini, ya
Anda membuat kebohongan. Akhirnya selama ini kita sudah mengikuti kebohongan yang dibungkus dengan baju kebenaran. Dikira benar tersebut, buat bilang. Karena kalau sudah semuanya, jangan ikut-ikutan. Nah, kenapa? Ya kita harus berusaha untuk tahu dulu kalau apa-apa. Dari dulu, setelah tahu, kemudian diteliti, coba disikapi, diamalkan. Kalau sudah dialami nanti kita merasakan. Nah, di dalam rasa itu bisa menentukan benar apa salah. Kalau saya mengatakan air gunung ini tawar, kan kata saya, benar ya? Nah, dicoba dulu, benar nggak kata Pak Wanto? Air gunung ini tak? Kalau ternyata pahit, nggak bisa diikuti, itu kan enggak? Main ikut-ikutan aja, besok ikut-ikutan beli air gunung. Itu apa? Kata Pak Wanto air gunung tawar, begitu diminum teler. Gak taunya pahit, betul, bikin hikmah. Kenapa? Belum. Makanya kalau kita ngaji, kita gembleng, kita latih diri kita untuk mengamalkan, kita lakoni, nanti kita punya pengalaman dan merasakan rasa itu kebenaran. Jadi kebenaran yang terjadi ada dalam diri ibu-ibu masing-masing. Jadi apa yang kita kaji ini selama ini benar atau salah yang adanya di dalam diri itu masing-masing. Setelah kita ngaji, ini tambah susah, tambah payah, tambah ruwet, apa tambah bikin hidup kita lapang, apa bikin kita lebih tenang, adem, ayem. Ini kira-kira tambah rusak, tambah hidup kita nggak enak, besok berhenti. Ini buat apa kita ngaji? Bikin hidup nggak enak. Hidup lagi kalau nggak enak, keren. Buat apa sama Indonesia kalau hidupnya nggak enak? Orang hidupnya cari enak, cari senang, cari sejahtera, cari bahagia, pengen kaya aja. Iya salamnya. Salam kegeluaran. Pengen waras apa tidak? Salam sugih. Pengen nggak? Wibowo. Wibowo itu punya penampilan yang menarik. Siapa yang nggak tertarik sama ibu kita ini? Sudah banyak yang nanya-nanyain, Pak itu siapa? Itu kumpulan, gitu kan? Aku bagus apa sudah janda? Yang sana sudah janda, yang ini sudah punya suami, aku yang ngomong. Sampai pernah ada yang saya tegur, macam-macam sama murid saya. Habis saya tegur, mati. Habis saya tegur mati. Kenapa? Gara-gara ketahuan saya. Dia berani-berani WA sama murid saya. Takut tur malam-malam, tapi takut tur nanti. Tapi yang di WA itu kok nggak nyawat gitu. Makanya jangan macam-macam sama murid saya. Kecuali laporan dulu sama saya, nanya-nanya dulu kebenarannya, ya enggak? Menarik artinya. Tahu saya. Jangan yang suatu dibahas. Apalagi yang dia bolak-balik telepon. Tinggal tunggu restu dari mamahnya katanya gitu. Akhirnya gak menentu-nentuin lah itu masalahnya. Kok seneng banget ya? Seneng banget. Menarik ya? Ya menarik itu Rahayu itu yang sebenarnya selamat, menuju bahagia, sejahtera, sukses dunia dan akhirat. Ini ngaji aja doa begitu. Kayaknya ngaji yang ada salam begitu baru di sini ya. Enggak. Gak enak saya. Jadi kebenaran ada di diri sendiri, bukan dari saya. Alhamdulillah. Ketika kalimat Allah memanjat ke dalam kalbu dengan bisa merasakan sesuatu kebenaran, itulah kebenaran yang hakiki. Yang dari saya masih katanya, betul kan? Oke, ya. Nah, pada akhirnya
Inna rabbaka huwa alamu mayyubu al-sabili wa huwa alamu bil mutahjir. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu, huwa dia Tuhanmu itu alamu lebih mengetahui mayyubu siapa orang yang sesat. Jadi kita jangan sotoy, kita lebih mengetahui siapa yang sesat itu Allah. Jangan suka menyesatkan orang yang dia sendiri masih sesat kok. Coba bayangkan 17 hari masih begini. Ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kok nyesat-nyesatin orang yang sendiri masih bingung? Lucu nggak? Hanya Allah yang tahu siapa yang sesat. Kalau kita nyesat-nyesatkan orang, apalagi orang masih nggak petunjuk jalan yang lurus kok nyesatin orang. Betul nggak? Lucu kadang-kadang. Kalau banyaknya orang itu nyesat-nyesatin orang, ini sesat. Ya kan, Inna rabbaka huwa alamu mayyubu. Sesungguhnya Tuhanlah dia yang lebih tahu siapa orang yang sesat. Anta pilih dari jalannya bahwa alamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu siapa orang-orang yang pantas mendapat hidayah dari Allah. Ini kalau bukan dari taufik, hidayah, inayah, kudrat dari roda Allah, bukan dari izin Allah, dan mungkin ibu hujan-hujan masih tetap begini. Mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muslimin, dan mutaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Qabul ya robbal alamin. Ada yang mau ditanyakan sebelum doa? Atau ada hal lain yang mau disampaikan? Ya Ibu. Ya itu. Ya. Ada pertanyaan, apakah wajib jenazah setelah dimakamkan diazankan? Kalau kita bicara wajib, bicara hukum, ya. Wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan berdosa. Jadi kalau ada mayat yang tidak diazankan setelah dikubur, nanti jadi dosa. Ya. Secara hukum memang tidak dinyatakan kalau orang meninggal lalu dikubur diazankan, karena pada dasarnya azan itu seruan untuk melaksanakan sholat. Oke, ya. Intinya hanya itu. Walaupun pada kenyataannya orang dengar azan juga cuek-cuek, yang hidup aja dengar azan cuek-cuek aja, apalagi yang mati. Iya dong, kita lihat fakta aja, jadi kita nggak boleh menghayal. Jadi terus bagaimana Pak, seorang nanti dikuburkan itu diazankan? Ada hadis yang bunyinya apa fil mauti wa izoh, cukuplah kematian itu engkau jadikan pelajaran, engkau jadikan nasihat, engkau jadikan peringatan di dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa diantara kita bukan hanya diajarin, setelah diajarin, setelah diuruk, disiram kembang, kemudian ditalkinkan. Ditalkin itu dibimbing, ya betul. Ya, dibimbing, ditajarin, baik jenazah pulang, sebentar lagi akan didatangi kedua malaikat namanya Munkar wa Nakir. Dia nanti akan bertanya kepadamu tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa begitu kan? Itu dinyatakan. Perlu nggak bagi orang mati? Tidak perlu sebetulnya.
harus berangkat kalau ada azan yang masih hidup. Orang udah meninggal diazani berapa kali juga nggak bangun. Yang hidup ada azan melungker subuh-subuh, apalagi yang mas. Nah, tapi ini pelajaran. Artinya apa? Mumpung kedengaran suara saya, mumpung orang lagi kumpul. Jadi kalau orang meninggal di kuburan, orang itu kumpul bu. Ya, sabda Nabi diamalkan. Apa beliau mau itu? Cukuplah kematian itu sebagai nasihat, pelajaran, peringatan buat kamu. Alasannya apa? Sekarang saudaramu yang sedang dikubur, cepat atau lambat, kamu pun akan dikubur seperti ini. Makanya, untuk masih hidup, sinau, dengerin adzan, yang bayar adzan, berangkat. Kalau Ramadan kok, kalau Ramadan bisa tujuan di Masjid Darul Salikin, kenapa sama nggak tujuan di Darul Salikin? Emang Tuhannya Ramadan dengan Tuhannya Syawal beda. Kenapa beda-bedain? Kedengeran ya adanya. Urip kedengeran adanya dia mana? Pelajaran buat kita yang hidup. Mumpung belum diajari di dalam kuburan, penuhi panggilan Anda mumpung masih bisa jalan. Kita kalau nggak bisa jalan, malah ayo, aku pengen bakat ngaji, tapi sikilku mumpung kabeh, lu pengen ini sehat ngapain aja? Mumpung sehat manfaatkan, mumpung masih hidup bisa bernapas, berangkat merangkang jalan yang penting bergerak. Itulah Allah yang gendong, itulah ada yang gendong. Itu pelajaran yang sangat berharga. Sebulan oke, mumpung masih hidup, senang. Belajar apa? Supaya kamu kenal siapa Tuhanmu. Kalau sekarang ditanya tentang Tuhan nggak bisa jawab, bagaimana nanti di kuburan yang sudah mati? Jadi pertanyaan itu bukan di kuburan sebetulnya. Di kuburan itu kan tempat memendam jenazah, tempat memendam mayat. Pertanyaan itu adanya di alam kubur. Malaikat itu dimensinya bukan dimensi fisik, bukan fisika, tapi metafisika. Paham ya? Dimensinya rohaninya. Kalau itu bukan kan tempat orang mati, yang mati ya udah kamu dicolok kaki nanti kembali dari tanah, yang unsur air kembali mengalir, yang unsur api menjadi kembali. Kalau dikatakan ini kalau saya nggak melihat dari mata kepala saya, kalau saya melihat dari mata saya yang lain, ini kan jejer-jejer, ya, ini patok kuburan, gundukan tanah kuburan, ini semua. Tapi saya nggak pakai ini melihatnya. Tapi kalau itu saya buka mata batinnya, nanti ibu akan melihat saya patok kuburan. Mau nggak buka? Nanti takut, sabar. Ya, ini gundukan tanah apa bukan ini? Ini gundukan tanah. Emang sampai dibuat dari tanah. Gini itu ke tanahnya keluar. Oh. Ini tanah kan itu. Emang kita dari tanah. Dibentuk sama Allah, dibentuk. Ada gundukan tanah begini, ada bono kan. Gundukan tanah kuburan. Ada nggak di dalam yang terkubur? Ada nggak di dalam yang terkubur? Jiwa santana ada di dalam atau di luar? Jiwa santana terkubur di dasar. Makanya diajari dari sekarang. Makanya ngaji itu ngakur di jiwa. Jiwanya biar sadar terhadap apa? Sadar hanya. Sadar terhadap yang wujud yang ada. Yang ada itu Allah. Biar sadar tentang adanya Allah. Biar kenal Allah dari sekarang. Kenal agamanya. Waman dinuka, apa agamamu? Waman imamuka, jawabnya apa? Al-Quran, imami, Al-Quran ini kan dari kita. Waman nabiuka, siapa nabimu? Muhammad Nabi, dipisih dari sekarang. Supaya kenal Allah, kenal Rasul, kenal Al-Quran sebagai kalimat Allah yang kapan? Sekarang apa nunggu mati? Orang yang ngaji, orang mati, bukan orang yang mati.
pahalanya buat jangan, tapi bisa menjadi wasilah tersampainya Bu, yang dibutuhkan yang mati Bu, tapi doa akan sampai dengan paham ya Bu? Iya, kalau kita mau pakai. Maka dimasalahkan yang mau diajari monggo lah diajari oleh aku, mau keluargamu. Gitu aja udah. Tapi kita banyak mengambil hikmah dari semua itu. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Jelas. Kalau menegakkan hukum kan bukan saya, al-hakim itu Allah. Kalau saya menghakimi nanti salah. Iya kebijakan namanya. Terserah. Oke. Ada lagi Ibu, tetap. Kita doa ya. Oke. Begini hati baru. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaikina wa li ahwalina wa li dhululina wa li asaqina wa li kalamina wa li kalamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa taqi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warhamna anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa fi'atan fil wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa ata'na rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqballallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian untuk kajian yang akan datang silakan di program. Misalkan mau mulai ngaji apa waktu depan, monggo ya di program mulai minggu depan kita mulai. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli